Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya di channel Memanage. Setelah di video yang lalu kita belajar menentukan visi dan misi, sekarang kita akan belajar dalam menyusun target. Target harus sejalan dengan visi dan misi. Apa yang dimaksud dengan target? Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Lantas, apa hubungan antara target dan strategi? Target adalah tahapan ketiga dalam strategi manajemen setelah visi dan misi. Dalam situasi bisnis ekonomi yang tidak menentu saat ini, atau lebih dikenal dengan kondisi era tuna, atau turbulensi, uncertainty, novelty, ambiguity, atau situasi lingkungan yang hadir dengan perubahan yang sangat cepat, rumit, penuh dengan pembaharuan baru, dan membingungkan. Menuntut kita harus mampu bersaing, harus mampu mengatasi problem-problem yang muncul, dan tentunya mampu untuk terus bertahan, tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kita memerlukan target sebagai batasan pencapaian tertinggi yang sejalan dengan visi dan misi. Target terbagi dua, yaitu target jangka pendek dan target jangka panjang. Target jangka pendek untuk masa 1 tahun dan target jangka panjang untuk 3-5 tahun ke depan. Target biasanya disusun di akhir tahun, sehingga ketika kita memasuki tahun yang baru sudah tahu apa-apa yang harus dilakukan. Di sini kita akan membuat contoh sederhana tentang target jangka pendek. Anggap saja kita berada di akhir tahun 2023 dan akan membuat target untuk tahun 2024. Misalnya kita mau menyusun target dari segi finansial. Yang pertama kita harus menentukan besaran omset penjualan yang mau dicapai atau sales revenue setahun ke depan. Misalnya 10 miliarkah, 13 miliarkah, atau berapa. Yang kedua, menentukan keuntungan yang ingin dicapai atau profitabilitas selama 1 tahun. Mau berapa rupiah, mau berapa persen, besaran profit yang ingin digapai. Yang ketiga, menentukan account receivable, yaitu penerimaan hasil dari penjualan. Kita tidak mau ada piutang yang tidak tertagih, sehingga kita tetapkan target untuk tahun 2024 hasil penjualan bulan Januari sampai dengan Desember harus tertagih sesuai SOP dan tidak ada penundaan pembayaran dari customer. Dengan kata lain, tidak ada piutang tidak tertagih. Kemudian dari segi human capital, kita ingin di tahun 2024 SDM di unit keuangan memiliki potensi yang baik. Maka kita akan mengadakan training untuk staf keuangan di bulan September 2024 guna merefresh kompetensi yang ada. Selain itu, contoh lainnya dari segi internal bisnis atau proses bisnis. Kita ingin semua customer mendapatkan pelayanan yang baik, bahkan setelah transaksi. Maka kita memastikan pelayanan after sales untuk customer corporate, customer langganan kita sudah terlayani 100% di tahun 2024. Ini contoh penyusunan target secara garis besar dan sederhana. Tentunya untuk penyusunan target di perusahaan harus melalui pengukuran yang lebih spesifik.
Ada begitu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam merancang strategi kompetitif sebuah perusahaan. Mulai dari aspek internal seperti visi misi perusahaan dan sumber daya manusia perusahaan, hingga aspek eksternal seperti perilaku konsumen dan tren pasar. Diperlukannya suatu sistem manajemen yang dapat merangkul semuanya, agar perusahaan mampu mengelola setiap strateginya sebaik mungkin, di mana semua aspek-aspek tersebut bisa saling berintegrasi. Balance scorecard adalah salah satu jawabannya. Menurut Alex Miller, di bukunya tahun 1998, apa yang dimaksud dengan balance scorecard adalah balance yang artinya berimbang. Berarti adanya keseimbangan antara target finance dan non-finance. Scorecard artinya sewaktu-waktu dapat di-scoring dan diukur. Balance scorecard adalah sebuah metode untuk menyusun target, di mana kita tidak hanya bertuju pada tujuan finansial, tetapi juga bertuju pada target-target yang lain yang non-finansial. Semuanya di dalam balance scorecard saling berhubung dan saling memiliki sebab akibat, sehingga ada keseimbangan yang terjaga di sana. Nah, kita akan analogikan balance scorecard ini seperti pohon buah mangga yang memiliki akar, batang, ranting, dan buah, di mana keempat komponen di atas adalah hal penting dalam sebuah pohon dan memiliki peranan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan buah mangga yang besar, manis, dan enak. Tentunya tidak busuk, agar bisa dinikmati setiap orang. Hal ini sama seperti balance scorecard yang di dalamnya memiliki 4 sudut pandang, yaitu finansial, customer, internal business, dan human capital. Kita anggap finansial adalah buah mangga. Jika ingin menghasilkan buah mangga yang bagus dan baik, tentunya harus diawali dengan merawat akar. Karena dari akarlah akan dialirkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon. Akar dalam hal ini kita anggap sebagai human capital. Akar yang baik akan menghasilkan pohon yang sehat dan buah yang lebat. Sama halnya seperti pengelolaan SDM yang baik, akan menciptakan karyawan-karyawan yang berpotensi dari segala bidang. Oleh karena itu, akar tersebut harus diberikan nutrisi. Pupuk, itulah yang disebut dengan kompensasi kesejahteraan karyawan. Akar tersebut harus kokoh dan kuat, itulah yang disebut dengan kompetensi karyawan. Akar tersebut juga harus masuk ke dalam tanah dengan kokoh, tertanam dengan kuat, itulah yang disebut dengan budaya kerja karyawan. Kemudian, akar yang kuat yang kokoh ini akan menumbuhkan batang yang kuat. Batang inilah yang disebut dengan internal business atau proses bisnis. Dari batang tersebut akan muncul ranting cabang yang banyak dan luas. Itulah yang disebut dengan customer, yang lahir dari jaringan-jaringan yang luas. Jaringan-jaringan tersebut akan menghasilkan customer yang banyak. Dari customer yang banyak akan muncul penjualan yang baik, yang akan menghasilkan finansial yang bagus. Nah, finansial yang bagus inilah yang dianalogikan sebagai buah mangga yang manis dan enak tentunya. Begitulah balance scorecard jika dianalogikan dengan pohon mangga. Dengan balance scorecard, perusahaan bisa mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju goals-nya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan mengupas tuntas tentang 4 perspektif dalam balance scorecard di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.